Ya, kita sudah lihat bersama pemirsa bahwa sudah digelar rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR, bahkan juga dengan KPU dan pemerintah yang akhirnya menyetujui PKPU nomor 8 tahun 2024 ini mengakomodir putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kita sudah melihat tentunya serangkaian beberapa hari terakhir aksi massa yang dilakukan dan juga memprotes. Akhirnya kemudian DPR mengakomodasi masyarakat dan juga menyetujui PKPU ini sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa yang kemudian harus kembali diawasi lagi supaya memang tidak ada lagi multitafsir dan bagaimana ini apakah sudah sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Untuk membahasnya kita langsung saja bersama dengan ada Komisioner KPU RI, Mas Idam Holik yang bergabung secara virtual. Mas Idam, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, dan juga selanjutnya bergabung di studio sudah ada pengamat politik kita, Mas Hoirul Umam. Mas Umam, selamat malam. Malam Mbak Gita, malam Pak Idam, Mas Adil. Ya, dan juga tentunya ada anggota Perludem, Mas Fadli Ramadhanil. Mas Fadli, apa kabar? Malam, baik Mbak Gita. Oke, saya ke Pak Idam atau Mas Idam terlebih dahulu. Hari ini sudah digelar RDP bersama dengan DPR dan juga KPU dan juga pemerintah. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa tadi jalannya rapat dengar pendapat yang berlangsung pada hari ini, Mas? Pada hari ini tanggal 25 Agustus 2024, KPU diperkenankan berkonsultasi dengan pembentuk undang-undang dalam rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI. Hari tadi rapat tersebut dilaksanakan mulai jam 10.30 sampai dengan selesai dan rapat tersebut berjalan lancar karena baru kali ini proses konsultasi dilakukan dalam waktu yang singkat dan alhamdulillah pembentuk undang-undang dapat memahami atas rancangan PKPU yang kami susun berdasarkan pada amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024. Jadi dengan demikian hari ini kami sudah menyelesaikan konsultasi terhadap perubahan PKPU pencalonan tahun nomor 8 tahun 2024 dan di siang hari ini juga kami telah menyelesaikan rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Insya Allah pada malam hari ini PKPU tersebut sudah bisa kami publikasikan dan sudah bisa menjadi rujukan bagi KPU di daerah dalam rangka menerima pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus selama 3 hari ke depan sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024. Oke, Mas ingin mengkonfirmasi kembali, artinya untuk PKPU nomor 8 ini akan disahkan pada malam hari ini dan segera disebar ke KPU daerah, betul Mas? Ya, malam hari ini kami akan undangkan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan nanti tengah malam mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar akan kami sampaikan kepada KPU di daerah sehingga pada tanggal 26 Agustus 2024 KPU di daerah sudah memiliki dokumen peraturan KPU yang dimana peraturan KPU yang baru ini merupakan hasil perubahan dari PKPU nomor 8 tahun 2024. Oke, baik. Selanjutnya saya langsung ke Mas Umam ya. Ini kan kita lihat ya respon yang cepat juga dari KPU, DPR juga dari pemerintah akhirnya mengakomodasi PKPU ini sesuai dengan putusan MK. Bagaimana ini Mas Umam melihatnya? Iya, PKPU dalam konteks ini kerja dari KPU memang banyak kejutan ya. Di satu sisi dulu prosesnya begitu bersemangat sehingga kemudian sampai lupa itu untuk berkonsultasi. Terutama ketika putusan MK 90 tentang syarat wakil presiden dulu. Tetapi kali ini tampaknya dilakukan secara tertib. Bahkan tertibnya ini juga memunculkan tanda tanya apakah tertib ini memang secara prosedural ataukah sebenarnya ini adalah bagian dari upaya negosiasi terhadap sohibul hajat. Ini yang punya hajat ini adalah kekuatan-kekuatan politik besar di dalam DPR yang kemudian terrepresentasikan di dalam Komisi 2. Tetapi terlepas dari itu bahwa keputusan politik dari sejumlah kekuatan politik yang ada di DPR yang kemudian difasilitasi oleh KPU, ya kita harus apresiasi bahwa kemudian akhirnya menetapkan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai norma yang kemudian harus diikuti dalam PKPU nomor 8 tadi. Nah, adapun kemudian implikasi saya pikir akan cukup banyak implikasinya. Dan salah satu yang mendapatkan impact cukup serius adalah terkait dengan syarat umur.
Tampaknya Mas Kaisang harus menunda keinginannya untuk maju dalam kontestasi Pilgub, meskipun di saat yang sama tetap membuka ruang bagi dia kalau misal kemudian mau maju di level wali kota misalnya. Nah, di mana posisinya saya pikir itu nanti menjadi kalkulasi di internal masing-masing. Tetapi sekali lagi ini sudah tenggat waktu yang sangat final. Proses harmonisasi dilakukan dengan Menkumham malam ini. Kalau misal kemudian sudah diketok malam nanti, kemudian besok terdistribusikan, kita harapkan semua pihak untuk mengawal ini dengan baik dan jangan lagi ada yang bermain api. Karena kalau misal kemudian nanti ada manuver lagi, perubahan lagi, justru akan menciptakan political chaos yang sangat tidak produktif ke depan. Oke, Mas Fadli, melihat ini bagaimana? Apakah ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat ya? Ini kan sudah diakomodir dan juga dikhawatirkan tidak ada multitafsir lagi atau celah-celah lainnya. Ya, menurut saya sih satu perspektif yang mesti diluruskan adalah ini bukan soal sudah diakomodir atau tidak diakomodir, dan proses perubahan peraturan KPU agar sesuai dengan putusan MK menurut saya itu tidak ada sesuatu yang istimewa yang dilakukan oleh DPR, Presiden, dan KPU hari ini. Ini memang sesuatu yang sudah mereka harus kerjakan, sesuatu yang harus mereka lakukan sejak awal begitu putusan MK nomor 60 dan 70 dibacakan. Jadi kalau kemudian kita bicara sekarang apakah mereka sudah mengakomodir apa maunya publik, menurut saya posisinya bukan itu. Sekarang isunya adalah KPU sadar atau tidak, DPR, Presiden sadar atau tidak, bahwa tindakan atau kemudian langkah politik mereka kemarin, ketika coba kemudian menganulir putusan MK dengan melakukan revisi Undang-Undang Pilkada, itu diakui sebagai sebuah kekeliruan atau tidak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, apa yang kemudian dilakukan KPU, merevisi peraturan KPU tentang pencalonan, terutama soal syarat usia ya. Soal syarat usia yang awalnya ditetapkan, dihitung saat pelantikan, itu sesuatu yang sudah diatur oleh KPU dalam peraturan KPU mereka. Nah, ini yang diubah lagi setelah MK kemudian memutus dengan putusan 70 dan memasukkan klausul baru terkait dengan syarat pencalonan yang beralih tidak lagi memakai besaran kursi, tapi hanya memakai besaran perhitungan suara sah yang menyesuaikan dengan jumlah DPT dari masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Jadi Mbak Gita, menurut saya ini sesuatu yang memang harus dikerjakan dari awal. Jadi jangan merasa kemudian Presiden, DPR, kemudian termasuk juga KPU ya kami adalah pahlawan yang kemudian menyerap aspirasi masyarakat untuk melaksanakan putusan MK. Menurut saya tidak. Putusan MK itu harus dilaksanakan erga omnes, ansih sejak putusan itu dibacakan. Jadi ketika protes publik meluas kemarin, itu adalah reaksi atas tindakan Presiden, atas tindakan DPR dan KPU yang katanya juga waktu itu menunggu konsultasi dengan DPR atau menunggu sikap DPR dan Presiden terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Jadi menurut saya ini sesuatu hal yang memang harus dikerjakan oleh penyelenggara negara, oleh penyelenggara pemilu untuk patuh dan memastikan setiap kerangka hukum itu sesuai dengan norma-norma dan kaidah hukum yang berlaku. Oke, harus sesuai, termasuk juga tadi sempat disinggung oleh Mas Fadli, baik juga Mas Umam, mengenai salah satu klausul ataupun putusan 70 terkait dengan syarat umur yang kemudian umur 30 pada saat bukan pelantikan tapi saat penetapan. Ini nanti mungkin bisa dijelaskan ya oleh Mas Idam Holik. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Ya, dan saat ini pemirsa sudah bergabung Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Malam. Iya, Bang Doli. Waalaikumsalam. Ya. Bang, ini tadi kita sudah melihat PKPU insya Allah malam ini akan disahkan dan juga mengakomodasi putusan dari Mahkamah Konstitusi. Ini kan tadi sudah dikatakan juga oleh Bang Doli, jangan ada lagi spekulasi, jangan ada lagi keraguan. Tapi memang masih ada juga yang masih meragukan apakah PKPU ini jangan-jangan masih ada celah yang bisa digali lagi ini. Bagaimana tanggapan dari Komisi 2? Ya saya nggak tahu lagi ya kalau kemudian ada pihak yang merasa kemudian masih ada celah atau peluang PKPU itu kemudian tidak mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi, karena prosedur mekanisme di mana lahirnya sebuah peraturan KPU dan peraturan Bawaslu itu sudah kita tempuh, di mana kalau misalnya mereka atau KPU dan Bawaslu mau menerbitkan ya peraturan KPU atau peraturan Bawaslu, itu juga harus dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah dalam sebuah rapat dengar pendapat yang disebut isinya adalah rapat konsultasi.
Nah, jadi kami cuma menjalankan tugas saja, nggak punya pretensi apa-apa, apalagi mau disebut jadi pahlawan pula kan gitu kan. Jadi tugas kami kemarin ketika misalnya ada putusan Mahkamah Konstitusi, saya dari awal udah mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding gitu ya. Nah, dan kemudian memang ada dinamika ya, ada dinamika yang membuat kemarin sempat ramai itu kan rencana ada penerbitan revisi rancangan undang-undang pilkada ini. Nah, tapi kan kemudian tidak terjadi. Nah, otomatis balik lagi ke prosedur awal ya, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu harus diadopsi oleh KPU, dan dengan perubahan yang harus dilakukan oleh KPU harus dikonsultasikan ke Komisi 2. Jadi saya dan teman-teman Komisi 2 itu menjalankan tugas saja. Dan seperti biasanya juga pada saat kami mau membahas sebuah peraturan KPU atau peraturan Bawaslu, kita dahului dengan konsinyering yang sebetulnya pada saat rencana konsinyering dan RDP ini dilakukan ya, Sabtu malam dan Senin pagi sebetulnya harusnya itu tidak membahas soal peraturan KPU atau revisi PKPU nomor 8 ini. Kita sudah mengagendakan ada 3 PKPU dan 3 Perbawaslu ya, soal logistik, soal dana kampanye, soal kampanye, Perbawaslunya soal pengawasan pencalonan dan lain-lain gitu loh. Nah, tapi karena ada dinamika, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kami harus akomodir, harus ikut juga mengagendakan yang memang sudah kita jadwalkan. Tetapi sekali lagi saya melihat kemarin pada saat kami konsinyering saja ya, ada adik-adik mahasiswa yang datang itu ke tempat konsinyering kami meminta supaya ini tolong jangan dipermainkan lagi, jangan ada celah lagi. Nah, makanya saya ngambil inisiatif. Ya kalau gitu daripada nunggu Senin, ya dipercepat saja hari Minggu gitu. Nah, supaya tidak lagi ada spekulasi, tidak ada lagi negative thinking dan segala macam. Nah, sekarang tadi pagi sudah kami putuskan di dalam rapat konsultasi. Dan sama dengan putusan-putusan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu sebelumnya, apapun itu kalau sudah rapat konsultasi ya sudah final. Cara politik sudah diputuskan, apalagi baru tadi pagi ini kami mengambil inisiatif juga langsung mengundang Menkumham. Oke. Belum pernah ada rapat konsultasi itu mengundang Menkumham RI. Nah, untuk apa? Supaya bisa memastikan begitu setelah putusan politik terjadi itu harus ditindaklanjuti dengan putusan administratif, ya harus diundangkan. Nah, saya kan tadi minta dalam rapat bisa dilihat ya, kalau bisa ya hari ini juga harus sudah terbit. Mau hari libur kayak kami juga kan hari libur melaksanakan ini gitu, dan kebetulan diizinkan oleh pimpinan. Oke, Bang Doli, saya mau langsung tanya ke Mas Idam. Betul begitu Mas Idam, yang disampaikan Bang Doli tadi ini juga salah satu alasan mengapa akhirnya RDP ini dipercepat jadi hari ini bukan besok sesuai jadwal? Kami mengapresiasi kebijakan Komisi 2 DPR RI yang mempercepat KPU bisa berkonsultasi dengan pembentuk undang-undang, karena memang pada awalnya rapat konsultasi itu akan diagendakan pada Senin 26 Agustus 2024. Dan informasi rencana rapat konsultasi ini jauh sebelum dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau tadi ada komentar bahwa sepertinya kami seperti seorang pahlawan, saya pikir itu kalimat yang nggak tepat. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, kami tegaskan bahwa kami akan berkonsultasi terlebih dahulu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, karena kewajiban konsultasi itu diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PU/14 Apa yang kami lakukan menunggu konsultasi itu pun konstitusional. Jadi kalau ada yang mengatakan KPU ini lambat dan sebagainya, saya pikir ada hal yang perlu kita ingat kembali bahwa apa yang kami lakukan itu dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini menunggu konsultasi. Kami mengapresiasi kebijakan Komisi 2 DPR RI, ya, khususnya Ketua Komisi 2 DPR RI yang mempercepat rapat dengar pendapat
sehingga bisa diadakan tadi pagi hari Minggu ya di hari libur, sehingga kami bisa berkonsultasi, dan malam ini insya Allah PKPU yang ditunggu, maksud saya perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 sudah bisa diundangkan. Baik, baik. Terima kasih sekali lagi tentunya Mas Idam Holik dan juga Bang Ahmad Doli Kurnia yang juga kita apresiasi bagaimana kinerja dari KPU dan juga Komisi 2 hingga akhirnya bisa mengakomodir dari PKPU yang sesuai dengan putusan MK ini. Nanti usai jeda pemirsa, kita juga akan melihat bagaimana kemudian ini berpengaruh jika tadi Bang Doli mengatakan ada dinamika. Bagaimana melihat dinamika politik ke depan pasca dari PKPU yang sesuai mengakomodir putusan MK ini. Saat lagi kita akan bahas usai jeda. Ya, tadi kita sudah dengar pernyataan langsung dari KPU maupun juga dari Komisi 2. Saya boleh langsung minta tanggapan dari Mas Fadli. Ya, kenapa ya? ada kekhawatiran bagi kami paling tidak ya soal ketidakpatuhan pada putusan pengadilan itu. Dan jangan seolah-olah merasa sekarang karena patuh pada putusan ini, kemudian merasa jejak rekam atau track record sebelumnya melawan putusan pengadilan itu seolah-olah nggak pernah dilakukan oleh KPU dan DPR termasuk juga. Mereka pasti masih ingat lah ketika tidak patuh pada putusan 30% perempuan yang membuat hasil pemilu di beberapa daerah itu dibatalkan. 30% perempuan untuk daftar caleg itu kan harus dipenuhi dan KPU tidak melaksanakan itu dari berdasarkan hasil konsultasi di DPR. Jadi jangan seolah-olah mereka selalu patuh pada putusan pengadilan. Kekhawatiran publik kan berangkat dari jejak rekam dan track record itu. Tapi kalau untuk masalah ini oke lah, kita lihatlah nanti ya bagaimana peraturan KPU-nya. Tetap kita apresiasi nanti tentunya ya. Iya, kita lihat nanti peraturan KPU-nya akan bisa disahkan, diundangkan, dan nanti bisa ada waktu sehari besok bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk membaca lebih detail. Meskipun teman-teman KPU kayaknya sudah mendahului dengan menerbitkan surat edaran ya. Saya lihat di beberapa KPU Provinsi dan Kabupaten Kota itu sudah mengumumkan terkait dengan syarat minimal perolehan suara sah untuk proses pencalonan. Jadi memang konstelasi politiknya akan berubah, konstelasi pencalonan akan berubah, dan kita berharap memang ini akan lahir banyak lebih calon di provinsi maupun di kabupaten kota. Dan kami yakin mudah-mudahan dengan putusan MK ini dan juga sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan peraturan KPU, ini bisa meminimalisir potensi calon tunggal yang akan banyak terjadi dengan pakem pencalonan 20% kursi, 25 suara persen nasional kemarin. Nah, itu yang kita harapkan bisa terjadi. Mudah-mudahan daerah yang berpilkada dengan calon tunggal bisa menyusut karena banyak partai yang bisa mengusulkan calon sendiri sekarang kan dengan syarat pencalonan yang jauh lebih mudah. Ya, itu dia berkaitan dengan parpol tadi. Bagaimana kemudian Mas Umam melihat dinamika politik nanti ini ke depan? Ya, dinamikanya akan semakin ketat dan itu akan ditentukan dalam beberapa hari ini. Karena kalau misal kemudian kita ikuti proses sinkronisasi kan sudah berjalan ya. Saya tadi baca beberapa poin-poin misalnya terkait dengan konteks umur itu, mulai di pasal 15, kemudian pasal 95, pasal 135, pasal 139 sudah coba untuk disesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi kemudian tentu implikasi yang cukup krusial adalah terkait dengan, terutama dalam kontestasi politik nasional, adalah terkait dengan nasib Mas Kaisang. Karena putusan dari Mahkamah Agung yang sebelumnya seolah didedikasikan khusus untuk Mas Kaisang. Maka kemudian kalau misal PKPU nomor 8 seperti itu, maka implikasinya dia tidak akan bisa maju di level Pilgub. Dan opsi yang kemudian memungkinkan kalau misal memang tetap ingin maju dalam kontestasi public office ya memang di level kepala daerah, di level wali kota atau bupati. Oleh karena itu, ini yang kemudian perlu diantisipasi, jangan sampai sekali lagi kemudian menciptakan kejutan-kejutan baru. Tentu ini nggak produktif. Dan yang terakhir terkait dengan konteks nasional adalah Pilkada DKI Jakarta. Karena sepertinya gerakan sebelumnya itu memang dilakukan sebagai sebuah upaya untuk mengcorner PDIP. Dan dalam konteks kalkulasi politik sudah tercorner. Tetapi dengan aturan baru kemudian PDIP masih memiliki ruang untuk kemudian mengusung. Nah, yang tampaknya menjadi kalkulasi dan juga proses negosiasi internal, apakah kemudian PDIP jadi mengusung Anies Baswedan atau tidak. Karena itu yang kemudian betul-betul menjadi concern utama dari lingkar inti kekuatan Kim. Karena kalau misal kemudian Anies Baswedan bersatu misalnya dengan PDIP, Anies punya basis pemilih loyal yang memiliki overlap dengan PKS. Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. PDIP punya kekuatan Jakarta Utara dan lain sebagainya.
Nah, kalau misal kemudian itu dilakukan, maka split ticket voting di dalam PKS akan terjadi. Nah, kalau misal kemudian itu kemudian dioptimalkan lagi, ini bisa menjadi kontestasi yang tidak mudah. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi. Tetapi ada satu pesan terakhir, Mbak. Ini urusan pilkada. Kita berharap MK juga mulai memikirkan mengenai tentang threshold untuk pilpres. Jangan sampai nanti ini modelnya sistem kebut semalam. Ini kita kita akan lihat ya bagaimana dinamika ke depannya. Ini masih akan menjadi pembahasan yang panjang, tapi memang waktu kita terbatas. Terima kasih sekali lagi Mas Hoyrul Umam, terima kasih juga Mas Fadli sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan perbincangan tadi juga sekaligus menutup pemirsa perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Iya betul sekali Agita, tapi jangan sampai lupa pemirsa setelah jeda Anda bisa menyaksikan kabar khusus pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem. Saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.